Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Anak Titipan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah nyata dari tanah Sumatera. Lengkap sudah kebahagiaan Rani dan Rizal karena di tahun pertama ia menikah sudah mengandung dan akan mempunyai anak. Tapi kandungan Rani tidak seperti yang lain. Di bulan keempat kandungan perutnya sudah sangat besar sekali, apalagi badan Rani langsing. "Ya," ucap Rani kepada suaminya yang tengah memijat kakinya. "Iya, kenapa Bu?" "Badan ibu kok lemes terus ya? Kan namanya juga lagi mengandung. Tadi kata bidan di desa, katanya kita dikasih bonus anak sama Allah dan menyarankan untuk USG ke dokter kandungan," jelas sang istri. Anak kita kembar Bu," jawab suami sumringah. Sang istri hanya menganggukkan kepala dengan tatapan dan senyuman manis. "Alhamdulillah ya Allah, ya besok kita pergi ke dokter kandungan untuk periksa." Dan hari pun berganti. Di keesokan harinya sepasang suami istri tersebut pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa kondisi kandungan istrinya. "Selamat ya Bu, Pak, anak kalian kembar 3, ucap dokter setelah memeriksa kandungan istrinya Rizal. "Ah, kembar 3 dok? Alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan keluarga kita langsung 3 anak," ucap syukur sang suami. "Selamat ya Bu," ucap suami sambil mencium kening istrinya. "Harus benar-benar dijaga ya kesehatan sama pola makannya dan diusahakan harus mau makan," jelas dokter. "Iya benar dok, istri saya nggak mau makan nasi sama sekali." "Itu bisa terjadi, tapi diusahakan harus makan nasi ya, apalagi kandungannya kembar 3, ucap dokter. "Dengerin tuh Bu, harus dipaksain makan biar gak lemes terus badannya." Dan setelah semua beres di dokter kandungan, mereka berdua pun pulang kembali. Hari pun berganti dan bulan terus berlalu. Kandungan perut Rani semakin membesar. Singkat cerita, sampailah hari yang dinanti-nanti. Kandungan Rani kini masuk ke bulan 9, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melahirkan. Sebenarnya ada satu keanehan saat usia kandungan Rani masuk ke awal bulan 9. Di saat Rani sedang mengepel lantai depan rumah dengan tangan di pagi hari, tiba-tiba datang 2 orang yang berhenti di depan rumahnya, perempuan dan laki-laki. "Uni, apa kabar?" "Rancak bana," jawab Rani sambil bangun dari lantai karena dia mengepel sambil jongkok menggunakan tangan. "Maaf, kalian berdua siapa ya? Saya tidak kenal," tanya Rani. "Nitip anak-anak kita ya," bukannya menjawab sang perempuan yang baru pertama bertemu, malah berucap demikian. "Maksudnya apa? Saya nggak ngerti." "Nanti kamu akan mengerti," jawab si lelaki. "Kita pamit," ucap perempuan dan berlalu pergi meninggalkan Rani yang penuh kebingungan mendengar ucapan perempuan. Bu," ucap suami menepuk pundak istri yang berdiri mematung dan melamun. Bukannya menjawab, setelah suami menepuk pundak istrinya, Rani malah pingsan. "Astagfirullah. Tolong," teriak suami meminta bantuan. Tidak membutuhkan waktu lama, teriakan minta tolong Rizal didengar para tetangga. "Kenapa itu? Kenapa istrimu?" tanya tetangga. "Istriku tiba-tiba pingsan, tolong bantu angkat istri saya masuk ke dalam." Dan digotonglah Rani dibawa masuk ke dalam rumah dan dibaringkan di kamarnya. Bu, bangun Bu, kamu kenapa Bu?" ucap Rizal mencoba membangunkan istrinya yang tidak sadarkan diri. "Coba pakai minyak kayu putih Zal, tempelkan di hidungnya," saran salah satu tetangga.
Ditempelkanlah minyak kayu putih di hidungnya dan benar saja mata Rani perlahan terbuka. Dia anakku, bukan anak kalian. Tiba-tiba saat Rani sadar berucap demikian. Istighfar bu, istighfar, sadar, eling, ucap Rizal. Ya, tadi pas ibu ngepel tiba-tiba datang lelaki dan perempuan dan bilang nitip anak mereka, jelas istri. Bercanda kali bu, sudah jangan banyak pikiran ya, ucap suami sambil memeluk tubuh istrinya. Iya Ran, bercanda kali itu mah, jangan dipikirin, bentar lagi kamu mau lahiran juga, ucap tetangga yang membantu. Ya udah Sal, kami pulang dulu, biarin istrimu istirahat dan bilangin jangan banyak pikiran, ucap tetangga yang datang membantu. Iya Pak Bu, terima kasih banyak bantuannya. Sama-sama, jawab tetangga dan pergi meninggalkan rumah Rizal. Tadi siapa ya? Kok bilang begitu? Tanya kembali Rani. Sudah jangan dipikir lagi ya Bu, besok kalau mau ngepel ditemenin ayah ya, jawab Rizal. Dan setelah kejadian itu tidak pernah lagi ada kejadian aneh lainnya. Singkat cerita hari yang ditunggu pun tiba. Ya, perut ibu sakit sekali, ucap istri di jam 3 dini hari membangunkan suaminya. Mungkin mau lahiran bu, sebentar, telepon supir ambulan puskesmas dulu. Yang sabar ya, jawab suami. Setelah sopir ambulan ditelepon walaupun jam 3 dini hari, Pak supir menjalankan tanggung jawabnya dan datang ke rumah Rizal untuk membawa istrinya melahirkan di rumah sakit. Sakit ya, sakit, ucap istri sambil menangis karena menahan rasa sakit memegang erat tangan suaminya. Iya bu, pasti sakit sekali. Kamu harus kuat karena sebentar lagi akan jadi seorang ibu, jawab suami sambil menangis. Dan tibalah Rizal dan istrinya di rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan dan penanganan. Suara tangisan bayi yang lahir, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ibu dan anaknya selamat. Lengkap sudah kebahagiaan Rizal dan istrinya karena kini mereka berdua telah menjadi orang tua. Hari-hari yang dilalui Rizal dan Rani bertambah sibuk karena harus mengurus 3 bayi sekaligus. Dan seiring berjalannya waktu, tahun pun terus berlalu. Kini Rahmi, Rahma, Rajil terus tumbuh dan kini usia mereka menginjak usia 4 tahun. Semua muka mereka sangat mirip sekali, cantik-cantik dan tampan. Hingga di suatu hari kembar 3 anak ini main keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa dijaga ibu ataupun ayahnya. Karena pintu rumah yang tidak dikunci menjadi satu kebahagiaan untuk mereka bertiga. Mereka bertiga main tanah di halaman rumahnya. Rahma, Rahmi, Rajil, sapa seorang perempuan parubaya yang tiba-tiba ada di depan mereka yang tengah asik main tanah. Iya, jawab serentak mereka bertiga sambil menengok ke arah yang memanggilnya. Kalian cantik-cantik dan tampan, ucap perempuan parubaya sambil mengelus satu persatu pipi mereka bertiga. Dan mirip, jawabnya serentak. Membuat perempuan tersebut tersenyum manis. Ayo, ikut mama. Kemana? Gak mau, nanti ibu marah, jawab Rajil. Ke rumah mama, di sana banyak mainan dan makanan. Ada boneka? Tanya Rahmi. Banyak, besar-besar dan bagus-bagus. Mobil-mobilan ada? Tanya Rajil. Ada sayang, jawabnya sambil mengelus pipi Rajil. Tapi nanti ibu marah kalau pergi sama orang asing. Mama bukan orang asing, tapi mama angkat kalian, jelasnya sambil duduk berjongkok menjelaskan. Mama angkat itu apa? Ya sama kayak ibumu. Rahma, Rami dan Rajil diam kebingungan. Ayo ikut mama, mainnya di sana saja, di rumah mama. Beneran kan banyak mainan? Jawab Rajil. Beneran, mama gak bohong. Rumah mama di belakang kok, tidak jauh. Tanpa banyak pikiran mereka bertiga ikut ajakan perempuan yang baru ditemuinya. Rahma, Rajil, Rahmi, kalian di mana? Teriak sang ibu yang sedang mencuci dan di saat dilihat ke ruang tamu dan kamar, ketiga anaknya tidak ada. Dan betapa kagetnya sang ibu melihat pintu depan rumahnya terbuka, sang ibu langsung keluar rumah mencari ketiga anaknya. Namun dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, ketiga anaknya tidak ketemu.
Seisi kampung dicarinya dan ditanyainya, ke tetangga tidak ada yang melihat ketiga anaknya. Sang ibu menangis di depan halaman rumahnya karena mulai khawatir kepada ketiga anaknya. "Assalamualaikum, Ibu, kenapa menangis?" tanya suami yang baru pulang kerja pada jam 4 sore. "Anak kita ya," jelas istri sambil menangis. "Kenapa anak kita? Di mana Rahma, Rahmi dan Rajil?" "Dari pagi hingga saat ini belum kembali. Ibu sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu dan tidak ada yang melihatnya." "Kok bisa keluar rumah? Ayo kita cari lagi." "Tadi pagi ibu sedang nyuci baju. Mungkin pintu rumah terbuka dan lupa dikunci. Karena saat ibu cek, mereka bertiga tidak ada dan pintu rumah terbuka." "Ayo kita cari lagi. Sudah, jangan menangis dulu." Dan kini para tetangga juga ikut mencari keberadaan ketiga anak kembar tersebut. "Rahma, Rahmi, Rajil, hush, hush!" teriak salah satu tetangga yang menemukan ketiga anak kembar tersebut. Yang ternyata ketiga anak kembar tersebut sedang bermain boneka dan mobil-mobilan di bawah pohon beringin besar, tepat di samping rawa yang berada di ujung kampungnya. Dan 2 ekor biawak berukuran sangat besar pun langsung masuk ke dalam air setelah tahu akan kedatangan manusia. Jadi ketiga anak tersebut bermain boneka dan mobil-mobilannya di samping 2 biawak yang berukuran sangat besar. Dan saat dihampiri, tatapan ketiga anak kembar itu kosong. "Ayo pulang, ayah dan ibumu mencari kalian." Namun yang terjadi ketiga anak kembar tersebut langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. "Tolong, tolong!" teriak tetangga yang menemukan ketiga anaknya Rizal. Tidak lama berselang, teriakan minta tolong didengar oleh para warga lainnya dan ketiga anak kembar tersebut dibawa pulang ke rumah. "Astagfirullah, anak-anakku kenapa?" teriak ibu, ayah dan tetangga lainnya yang bertemu di tengah jalan. "Tadi ketiga anak kalian saya temukan tepat di bawah pohon beringin di pinggir rawa," jelas tetangga yang menemukannya. "Tapi kenapa anak-anakku?" Sudah Bu, lebih baik kita bawa saja ke rumah terlebih dahulu." Dan dibawalah ketiga anaknya kembali ke rumah. Ketiga anak kembarnya dibaringkan di tengah rumah dengan kondisi masih tidak sadarkan diri. "Bangun nak, bangun," ucap ibu terus-terusan membangunkan ketiga anaknya. "Jal, saya sarankan kamu panggil tetua kampung buat dikasih doa," saran tetangga yang menemukan pertama kali. "Tapi lebih baik dibawa ke rumah sakit saja," saran tetangga lainnya. "Gini, tadi pas saya temukan mereka berdua masih sadar dan sedang asik bermain boneka dan mobil-mobilan. Tapi apa?" tanya Rizal. "Ditemenin 2 ekor biawak yang sangat besar." Jelasnya kembali membuat ibu, Rizal dan tetangga lainnya saling tatap. Karena mereka semua tahu kalau penunggu rawa tersebut adalah 2 ekor biawak yang sangat besar sekali. Walaupun sudah beberapa tahun ke belakang sudah tidak menampakkan wujudnya lagi. "Saya panggil tetua kampung dulu," ucap saudaranya Rizal. Dan tidak lama berselang tetua kampung pun datang. Setelah melihat sebentar kondisi ketiga anak kembar yang tengah terbaring tidak sadarkan diri, beliau berdiri dan hendak pergi. "Gimana anak saya?" tanya Rizal. "Saya mau ngambil air dari rawa tersebut dulu. Biarkan saya sendiri yang mengambilnya." Semua orang yang berada di rumah Rizal menurut dan tetua kampung pun pergi ke rawa tempat ketiga anak kembar itu ditemukan sendirian. Namun saat di tengah perjalanan Rizal ikut menyusulnya. "Kenapa kamu ikut?" tanya tetua kampung. "Saya ayah kandungnya. Apapun akan saya lakukan biar anak-anakku sadar kembali. Tanggung sendiri akibatnya." Dan pergilah mereka berdua ke rawa tersebut. Tetua kampung langsung duduk bersedekap menghadap rawa tempat di bawah pohon beringin yang sangat besar, bahkan akarnya pun bisa dipakai ayunan saking tuanya pohon beringin tersebut. Rizal pun ikut duduk di belakang tetua kampung. Setelah doa-doa dibacakan tetua kampung, tidak ada angin ataupun hujan. Air rawa yang tenang tiba-tiba bergejolak. "Jangan takut, sebentar lagi dia datang." Iya." Benar saja muncul 2 ekor biawak berukuran sangat besar menghampiri tetua kampung dan Rizal. Tetua kampung hanya mengangguk-anggukkan kepala seakan sedang berkomunikasi namun tidak berbicara. Selang beberapa saat 2 ekor biawak tersebut masuk kembali ke dalam air dan tetua kampung tersebut berdiri
dari sedekapnya, lalu mencuci tangan di rawa tersebut. "Ayo, balik lagi ke rumahmu." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Rizal. "Kelak kamu sendiri akan tahu kebenarannya," jelas singkat tetua kampung. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai kembali ke rumah dan ketiga anak kembar tersebut masih tidak sadarkan diri. Tetua kampung langsung mengusap ketiga wajah anak yang tidak sadarkan diri. Seketika pula mereka bertiga sadar. "Jangan ditanyakan dan jangan dimarahi. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Saya pamit pulang," ucap tetua kampung sambil berlalu pergi. Dan para warga lainnya juga pada pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak bantuannya," ucap Rizal di depan rumah mengantar para tetangganya yang membantu mencari anaknya. "Ikuti saja ucapan tetua kampung," ucap tetangga sebelum pulang. "Iya, saya paham," jawab Rizal sambil masuk kembali ke dalam rumah. "Bu, lihat boneka saya enggak?" tanya Rahma. "Boneka Rami juga lihat enggak, Bu?" tanya Rahmi. "Mobil-mobilan Rajil di mana, Bu?" "Kalian bertiga mimpi. Ini buktinya baru bangun. Makanya tidak ada boneka dan mainan mobil-mobilan," jelas ayah. "Ya," jawab serentak mereka bertiga dengan wajah lesu. "Besok ayah beliin. Jangan sedih." "Janji ya," ucap Rajil. "Iya, ayah janji." Dan hari pun terus berganti. Kini ketiga anak kembarnya benar-benar diperhatikan ibunya, tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. Dan kehidupan keluarga tersebut kembali normal setiap harinya. Hingga di suatu hari di pertengahan tahun setelah kejadian tersebut, tetua kampung sakit parah. Dan sebelum meninggal, tetua kampung ingin bertemu dengan Rizal. Dan salah satu keluarganya mendatangi Rizal untuk bisa dijumpakan dengan tetua kampung. Rizal pun menurut, dia pergi mengunjungi rumah tetua kampung. "Sini nak, dekatkan telingamu," pintanya setelah Rizal datang. Namun belum sempat tetua kampung berucap, beliau sudah meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Rizal tidak tahu apa-apa, walaupun banyak yang bertanya apa yang dikatakan olehnya. Hari itu juga proses penghormatan terakhir kepada manusia yang sudah meninggal dilaksanakan. Dan semua berjalan lancar, hanya kesedihan yang mendalam yang dirasakan keluarga dan para tetangga karena kini sosok yang dituakan telah tiada. Dan hari pun terus berganti. Di penghujung tahun 2013, ketiga anak kembar mempunyai celah kembali untuk bermain di luar rumah. Kala itu umur mereka mau bertambah menjadi 5 tahun. Sang ibu lupa mengunci pintu saat mengantar suaminya untuk berangkat kerja. Dan di saat ibunya memasak di dapur, Rajil dan kedua kembarannya sedang bermain di ruang tamu. "Hore, pintunya gak dikunci," ucap Rajil. "Ayo main di luar, main tanah lagi." "Nanti ibu marah," jawab Rahmi. Rajil langsung keluar rumah disusul oleh Rahma. "Ayo main tanah," ajak Rahma yang sudah turun ke tanah bersama Rajil di depan rumah. Rahmi pun akhirnya ikut bergabung bermain tanah. Dan di saat sedang asik bermain, datang kembalilah lelaki dan perempuan parubaya menghampiri mereka bertiga. "Selamat ulang tahun," ucapan kejutan dari perempuan yang mengaku mamanya. "Hore, mama datang lagi." "Ini kado untuk anak-anak kesayangan mama," ucap perempuan sambil memberikan hadiah. "Hore, terima kasih mah," jawab Rajil sambil menerima kadonya. "Tapi kata ibu, ulang tahun kita bertiga minggu depan pas tahun baru," ucap Rahma sambil menerima kado. "Terima kasih mah," ucap Rahmi sambil menerima hadiah. "Mama dan bapak pulang dulu, masih ada perlu," ucap lelaki yang mengaku bapaknya. "Mau ikut?" jawabnya serentak. "Jangan sekarang, nanti ibu marah. Nanti mama jemput lagi buat tinggal lagi di rumah. Main lagi di rumah mama." "Mau ikut?" jawabnya sambil menangis dan berlalu pergi. Mendengar tangisan anaknya, Rani yang sedang memasak langsung berlari ke depan. "Kalian kenapa main di luar? Dan kenapa menangis?" "Mau ikut mama dan bapak. Mereka pergi gak ngajak kita lagi buat dibawa ke rumahnya." Rani kaget mendengar jawaban anaknya. "Mama dan bapak kalian itu aku dan ayahmu sedang bekerja, Ma," jelas ibu sambil mengusap air matanya yang keluar dari mata Rahma. "Iya tahu Ma, tapi mereka juga mama dan bapak kita. Rumahnya besar banget dan banyak sekali mainan di sana. Dulu juga kita tinggal di sana lama banget."
ucap Rachel. Iya, Mama dan Bapak sangat sayang banget sama kita bertiga. Kalian bertiga bicara apa? Ibu gak ngerti, ucap ibu. Mau ikut lagi Mama ke rumahnya, Bu, rengek Rahma. Ayo, masuk ke dalam. Dan ketiga anak kembar pun menurut masuk ke dalam rumah. Itu apa yang kalian bawa? Tanya ibu di dalam rumah. Tadi Mama dan Bapak datang dan ngasih kado karena sebentar lagi kita ulang tahun, jelas Rachel. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu langsung keluar rumah dan melihat kanan kiri jalan. Ingin tahu siapa yang memberi kado ketiga anaknya. Namun tidak ada siapapun di luar rumah dan di kanan kiri jalan juga. Dan saat masuk kembali ke dalam rumah, ketiga anaknya telah membuka hadiah tersebut, yang ternyata isinya adalah 2 boneka biawak dan mobil-mobilan. Sebenarnya siapa yang memberi kalian hadiah? Apa kalian kenal? Tanya ibu. Mama dan Bapak, kita juga udah tinggal di rumahnya lama sekali. Sang ibu hanya melamun mendengar jawaban dari ketiga anaknya yang mengatakan mama dan bapaknya juga. Dan sore pun tiba, sang anak telah kembali pulang ke rumah dan sang ibu langsung menjelaskan kejadian yang terjadi hari ini kepadanya. Siapa mereka ya, Bu? Ucap ayah setelah mendengarkan penjelasan istrinya. Ibu juga gak tahu, Pak. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak kita pas mereka hilang ya? Ibu jadi takut, Pak, karena ibu juga ada pemikiran ke sana, jawab istri sambil menangis. Mana hadiahnya? Sebentar, ibu bawa dulu, jawab istri sambil bangun di kursi ruang tamu. Astagfirullah, Pak, teriak istri di kamar anaknya. Kenapa, Bu? Jawab suami sambil bergegas menghampiri. Yang ternyata istrinya sudah tidak sadarkan diri, dan betapa kagetnya suami saat melihat di dalam kamar anaknya ada 2 ekor biawak lumayan besar-besar ukurannya. Ya, ibu kenapa? Ucap Rachel yang mencoba bangunin ibunya. Kalian keluar kamar cepat, biar bapak gendong ibu. Itu ada biawak besar. Ayah ini bicara apa? Itu boneka ya? Setelah Rama berucap demikian, seketika biawak yang jelas-jelas hidup tersebut berubah menjadi boneka. Astagfirullah. Sang ibu pun digendong ayahnya ke ruang tengah untuk dibaringkan dan disadarkan. Bu, bangun Bu, rengek ketiga anaknya. Selang beberapa saat sang ibu pun tersadar dan langsung teriak. Biawak, anakku cepat keluar dari kamar. Eling Bu, eling, nyebut, ucap suami. Gak ada Bu, cuma boneka, ibu salah lihat, jawab suami yang menutupi kenyataan padahal ia sendiri melihatnya juga. Boneka ya? Jawab istri. Iya, boneka ini, ucap Rama sambil menggendong boneka biawaknya. Tapi ya, tadi ayah juga lihat. Sudah, jangan dibahas dulu, jelas suami. Rami, bonekanya boleh ayah pinjam dulu? Boleh. Dan sang ayah langsung mengambil bonekanya dan berlalu pergi keluar rumah. Ya, ayah, bonekanya mau dibawa kemana? Teriak Rama dan Rami menyusul ayahnya keluar rumah. Namun sang ayah langsung mengunci pintunya dan berlalu pergi membawa 2 boneka biawak tersebut. Bonekanya jelek, ayah mau beliin boneka baru, ucap ayah di luar rumah sambil menyalakan motornya. Jangan ya, itu hadiah dari mama dan bapak, teriak Rami sambil menangis di dalam rumah. Namun sang ayah tidak menggubris ucapan anaknya dan pergi mengendarai sepeda motor. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisik Rizal dalam hati. Selang beberapa saat motor yang dikendarai Rizal berhenti di samping kali tidak jauh dari kampungnya. Dan betapa kagetnya Rizal saat melihat bonekanya yang ternyata berubah kembali menjadi 2 ekor biawak. Allahu Akbar. Rizal sangat kaget. Dan 2 ekor biawak pun turun sendiri dari motor lalu loncat ke dalam kali. Motor pun dinyalakan kembali. Rizal langsung putar arah pulang lagi ke rumahnya. Dan saat sampai di rumah, kedua anaknya masih menangis. Ayah jahat, kenapa bawa boneka yang diberikan mama sama bapak? Ucap Rahma sambil menangis. Bonekanya jelek sayang, ayah janji besok ayah beliin yang baru. Ayah jahat, ucap Rahmi sambil menangis. Maafin ayah ya. Dan kedua anaknya terus menangis sampai tidur pulas. Tapi di keesokan paginya, saat mau dibangunkan, ketiga anak kembar tersebut demam tinggi, seluruh tubuhnya sangat panas. Ayah jahat, mana boneka Rahma? Ucapan pertama anaknya saat terbangun. Sebentar, ayah bawa lagi ya. Kamu jangan menangis.
Bu, suapin makan dulu lalu berikan obat. Ayah mau ngambil lagi bonekanya. Iya ya. Dan sang ayah pun pergi untuk mengambil kembali bonekanya. Hore, terima kasih ayah. Dan selang beberapa waktu sang ayah telah kembali namun membawa boneka yang berbeda. Ayah, kenapa bonekanya beda? Iya kok beda ya? Yang penting sama kan bonekanya, warnanya aja yang beda. Ya deh ya, jawab Rahmi. Karena sang ayah tidak membawa kembali boneka kemarin, melainkan membeli boneka baru, yaitu boneka buaya. Sudah minum obat? Tanya ayah. Sudah ya, jawaban serentak ketiga anak kembarnya. Singkat cerita, hari kelahiran mereka pun tiba. Semua telah disiapkan untuk dirayakan, walaupun hanya sederhana, dengan mengundang beberapa anak tetangganya. Kebahagiaan terpancar dari raut ketiga anak kembarnya karena begitu banyak kado yang mereka dapatkan. Dan hari pun berganti tepat 1 tahun setelah ulang tahunnya di saat sang ibu mau membangunkan ketiga anaknya di kamar. Waktu tepat jam 7 pagi. Bu, tumben anak-anak belum bangun. Biasanya sudah rame. Tanya ayah yang hendak pergi bekerja. Mungkin kecapean kali pak. Bisa jadi bu, jawab ayah sambil mengeluarkan sepeda motornya dari rumah. Dan sang ibu juga penasaran kenapa tidak seperti biasanya anak-anaknya belum bangun. Ya, Rama, Rajil, kalian di mana? Teriak ibu di dalam kamar anaknya. Kenapa bu? Tanya ayah bergegas menghampiri. Anak-anak kita tidak ada. Sang ayah kaget mendengar ucapan istrinya, lalu mengecek semua isi rumah, namun anaknya benar-benar menghilang. Ya, teriak ibu di dapur. Kenapa bu? Pintu belakang terbuka ya. Lalu ayah dan ibu anak kembar langsung mencari keluar rumah dan menanyakan kepada para tetangga apakah melihat anak mereka. Namun tidak satupun tetangga yang melihatnya. Setelah mencari di dalam kampung tidak ada, sang ayah kepikiran ke rawa yang ada di ujung kampung tersebut. Dan benar saja di bawah pohon beringin tepat di pinggir rawa, ada 2 orang warga yang sedang berenang seakan sedang mencari sesuatu. Pak, kalian lagi apa? Tanya Rizal. Tadi saat saya mancing di sebelah sana, saya dan teman-teman melihat 3 anak kecil yang langsung masuk ke dalam rawa. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Cepat, bantu cari. Jelas pemancing. Allahu Akbar, anakku. Sang ayah langsung masuk ke dalam rawa untuk mencari anak yang tenggelam, yang kemungkinan besar adalah anaknya. Kabar ada 3 anak yang tenggelam langsung tersebar luas. Pemerintah desa, daerah, bahkan provinsi juga datang. Namun dari pagi hingga petang ketiganya tidak muncul juga dan ketemu juga di dalam rawa. Padahal dalamnya rawa tersebut kurang lebih 2 meter. Hingga titik terang pun terjadi pada saat azan maghrib berkumandang. Rajil tiba-tiba mengambang tepat di bawah pohon beringin. Padahal di hari pagi hingga petang, area tersebutlah yang terus dicari oleh semua pihak. Tangisan kesedihan langsung pecah melihat 1 orang anak kecil laki-laki mengambang. Yang ternyata itu adalah Rajil. Ibu dan ayahnya langsung tidak sadarkan diri melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Semua pihak juga langsung fokus di titik tersebut. Namun sampai keesokan harinya, 2 anak kembarnya yaitu Rahma dan Rahmi belum ditemukan. Dan tepat pada adzan zuhur, Rahma muncul ke permukaan dengan sendirinya dan masih di titik tersebut, di mana Rajil ditemukan mengambang. Kondisi Rahma pun sama, sudah tidak bernyawa. Pecah sudah kesedihan orang tuanya yang tidak mampu menerima kenyataan mengapa hal ini terjadi pada anak-anaknya. Pencarian 1 orang lagi yaitu Rahmi terus dilakukan dan bertambah banyak juga orang-orang yang datang untuk membantu. Tim SAR, Basarnas, kepolisian, bahkan semua pihak ikut datang. Dan tepat jam 12 malam Rahmi muncul ke permukaan dengan sendirinya dan masih di tempat yang sama di mana kedua kembarannya ditemukan. Sang ibu dan ayah terus menangis bahkan terus-terusan tidak sadarkan diri. Tapi apalah daya, itulah yang terjadi pada ketiga anak kembarnya. Dan di hari ketiga, ketiga anaknya dikebumikan diiringi tangisan pilu penuh kesedihan. Hari demi hari yang dialami Rizal dan Rani kini berubah total dari bahagia menjadi selalu bersedih. Mereka masih tidak percaya kenapa hal pahit harus dialaminya dengan ditinggalkan ketiga anak kembarnya. Karena begitu banyak bayangan anaknya, 2 tahun setelah kejadian tersebut Rizal menjual rumahnya dan membeli rumah baru, tujuannya agar ada tujuan hidup lagi.
Setelah pindah rumah, kini mereka sedikit mendapat gairah hidup. Apalagi di tahun keempat setelah kepergian ketiga anaknya, Rizal dan Rani diberi kepercayaan lagi oleh Allah dengan dikaruniai seorang anak laki-laki. Kini kehidupan sedih yang dialami Rizal dan Rani berubah menjadi bahagia kembali, dan kejadian di luar nalar kembali terjadi di saat bayi mereka baru berusia 4 bulan. Pagi itu Rani sedang pergi ke kamar mandi dan Rizal sedang mengeluarkan sepeda motornya untuk bersiap berangkat bekerja. "Yah!" teriak Rani setelah kembali dari kamar mandi. Sang suami langsung menghampiri istrinya yang berdiri mematung di depan kamar. "Ibu sedang tidak bermimpi kan?" ucap Rani menangis sambil melihat ke dalam kamar. "Ya Allah," ucap Rizal yang ikut menangis menyaksikan yang terjadi. Yang ternyata anak keempat mereka sedang diasuh oleh ketiga anak kembarnya yang sudah mulai tumbuh. "Ibu dan ayah tidak bermimpi." Ketiga anaknya langsung memeluk ayah dan ibu mereka. "Ini Rahma ya, jangan menangis." "Ibu juga jangan nangis, Bu," ucap Rajil sambil memeluk tubuh ibunya. "Kita baik-baik saja kok," jelas Rami. Mendengar ucapan ketiga anak kembarnya Rizal dan Rani langsung pingsan tidak sadarkan diri. Dan selang beberapa saat keduanya terbangun. Bangun kembali yang ternyata ketiga anak kembarnya masih ada. "Anak-anakku," pelukan sang ibu penuh rasa bahagia. Tangisan ayah penuh dengan rasa kerinduan. "Kita bertiga baik-baik saja, Bu, ya," ucap Rajil yang kini usianya sudah 9 tahun. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya ayah sambil memeluk Rahma. "Sekarang kita bertiga tinggal di rumah Mama dan Bapak. Dan kita datang juga karena disuruh Mama dan Bapak untuk bertemu ayah dan ibu. Kita berdua, ayah dan ibu kalian." "Iya, Rajil tahu, tapi mereka juga Mama dan Bapak kita. Sebentar lagi juga datang." Dan selang beberapa saat datanglah perempuan dan laki-laki parubaya yang ternyata mereka adalah Mama dan Bapaknya. Namun detail obrolannya penulis tidak dapat menjelaskan, harap dimaklumi. Dan setelah mendapat kejelasan semuanya, setiap 1 bulan sekali ketiga anak kembarnya datang berkunjung sampai sekarang. Endingnya, narasumber meminta untuk tidak detail menceritakannya. Yang jelas, ketiga anak tersebut bukan dari hasil bersekutu dengan bangsa jin ataupun menduakan Tuhan. Dan nama maupun tempat mohon disamarkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.